Kembali ke tema, salib itu kutuk atau salib itu adalah berkat? Silakan. Kalau cuma menaik mau ketawa, ketawa aja di toilet. Jangan di sini ketawanya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Oke, diterima. Enggak capek dia nangis ya. Jadi sebentar malam itu kembali dengan tema, dengan Devi Zai. Temanya Nabi palsu. Saudara Ricardo, silakan Bang. Oke, ternyata Anda bisu. Ada Edis, asik. Naik Edis. Nah, ini orang paling jago katanya di dunia ini katanya. Paling jago gibul. Edis, buka mute-nya Edis. Mari kita lihat, kita buktikan sampai di mana kemampuanmu, Dis. Dis, mau buka kamera? Enggak usah buka kamera. Seram mukamu soalnya. Ayo kita bahas tema ini. Apa kabar semua? Siapa sih ini? Edis kah ini? Ini Edis ketiga. Ah, bukan Edis ini. Ah, siapa ini? Mana berani Edis naik ke sini? Edis sebentar lagi naik ke sini. Oh ya sudah. Ya udah, panggillah ke sini. Jangan cuman bisanya nipu-nipu di tempatnya. Suruh ke sini, bahas tema yang ada. Yang mana yang betul, salibnya Islam atau salibnya Kristen. Kalau salibnya Islam, salib itu kutuk. Kalau salibnya Kristen, salib itu berkat. Nah, buktikan, tugasmu buktikan, tugas kalian sedunia, Kristen sedunia buktikan. Kalau salib itu adalah berkat, salib itu adalah kutuk, bukan berkat itu salib. Salib itu berkat buat kami. Bagaimana? Ya, silakan Anda tunjukkan mana dalilnya salib itu berkat. Silakan. Buka aja dari kitab. Di mana di Bible? Di mana? Ada, baca aja. Enggak ada. Saya belum dapat. Tunjukkan. Bantu saya temukan. Di mana itu tertulis? Kalau salib itu berkat. Ayo. Buktikan. Segitu tebalnya Alkitab. Segitu tebalnya Biblemu itu. Tapi kamu tak sanggup menunjukkan. Kamu hanya ngomong salib itu berkat. Saya cuma minta satu data, kamu nggak sanggup menunjukkan segitu tebalnya Biblemu itu. Harusnya ada di 1000 data yang menunjukkan itu, tapi nggak ada. Buktikan mana? Menunjukkan teman tahu kan? Mana buktikan kalau di dalam Bible ada dinyatakan salib itu berkat? Mana? Mana? Kalau tunjukkan, kau nggak akan percaya. Tunjukkan aja saya ini orang yang suka mengkaji Bible dan Al-Quran. Paham? Kau tunjukkan saja di mana tertulis di dalam kitab Kapompong itu, kitab Spanyolmu itu, kalau ada bahwa berkat itu adalah salib, salib itu adalah berkat. Al-Quran mengatakan itu adalah kutuk, hukuman bagi pelaku dosa. Ayo, kau katakan itu adalah berkat. Mana tunjukkan? Ya sekarang menurut Biblemu apa? Menurut Biblemu apa? Kau bilang berkat, mana dalilnya? Jelas itu berkat bagi kami. Iya, mana dalilnya? Dalilnya mana? Kita aja susah kau Yuma. Mana dalilnya? Mana? Kita baca aja di situ. Itulah kau sama Edis itu sama aja. Sama-sama dongok. Edis sama kau itu sama-sama dongok, bahlul. Sesuatu yang menjadi
kutukan malah dijadikan berkat. Dasar penyembah iblis. Justru kalian menyembah iblis. Ya buktinya kau menyembah orang yang dikutuk. Kesian deh loh. Secara akurat, secara ilmiah, secara logika untuk mempertahankan keyakinan. Itu hanya karena pulus saja. Mereka merasa nyaman, sudah menerima duit dari TikTok, sehingga mereka mempertahankan diri untuk ada di TikTok. Tapi kalau untuk mau menyampaikan kebenaran, mau kebenaran apa lagi? Semuanya sudah diungkapkan. Tak ada lagi. Kemudian saya mencoba untuk sedikit aja naik level dalam pembahasan tentang agama mereka. Masuk ke tataran materi yang lebih berat bagi mereka. Ya moncong mereka aja yang maju. Paling doktrin, dogma, dan mereka lebih banyak berdiam. Kenapa? Karena sejatinya Bible itulah yang menjadi musuh mereka yang sesungguhnya. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu lapis dua. Mereka mau menghantam Al-Quran sulit. Maka mereka untuk menundukkan Bible saja bagi kebenaran yang mereka katakan benar itu sulit. Tidak ada jalan. Contoh seperti materi yang sangat sederhana. Bagi kita Kristus itu, Yesus itu sudah Al-Masih dari sejak lahir. Al-Quran surah Maryam ayat 19, dari sejak kecil beliau itu adalah makhluk yang disucikan oleh Allah. Bahkan diinformasi saja oleh malaikat sudah manusia suci. Artinya dia sudah ditahirkan, sudah ditasbihkan. Orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah diurapi dari sejak lahir. Nah, sedangkan kalau kita jauh mengkaji lebih dalam, apa yang diterangkan kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah apa ya? Surah Al-Araf misalnya di ayat 27. Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya di dalam dalil Kisah Para Rasul 2 yang tadi di nomor 32 tadi itu, di nomor 34 di situ jelas sudah dikatakan bahwasanya Tuhan Elohim menjadikan oknum yang disalib mereka menjadi Tuhan bagi mereka. Itu Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran yang mengatakan itu. Dan jelas ketika Al-Quran mengatakan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur adukkan? Lalu Allah juga menegur kepada mereka dan menyeru kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, wahai ahli kitab, nabiku rasulku telah ada, kuutus untukmu untuk menyampaikan isi kitab yang banyak, isi kitab yang kalian sembunyikan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabi Muhammad turun diutus oleh Allah untuk menjelaskan isi kitab yang banyak yang mereka sembunyikan. Ada tidak berani pendeta pastor membahas tentang Kisah Para Rasul 2 itu? Di mana Yesus tidak disentuh oleh kematian, di mana jasadnya tidak membusuk, mengalami kebinasaan, di mana Yesus kemudian tidak tersentuh alam kubur. Berani enggak mereka kemudian membahas itu? Tidak berani. Maka Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan isi kitab yang mereka sembunyikan. Lalu kemudian mereka tidak bertemu Nabi Muhammad. Maka umatnya lah Nabi Muhammad, para apologet Islam inilah yang menjelaskan isi kitab mereka yang mereka sembunyikan. Itu kata Quran. Itu kata Quran. Allah menerangkan itu. Nabiku telah datang kepadamu. Kalau engkau tidak dapat bertemu dengan nabiku, ajarannya. Siapa yang membawa ajarannya? Umatnya, umat Islam. Disembunyikan, tidak pernah dibahas. Mereka kemudian tidak ingin kitabnya itu dikulitin, dijadikan sebagai salah satu sumber pengajaran dan pembahasan ilmiah. Materi-materi yang secara logik kemudian bisa diketahui unsur kebenaran yang ada di dalamnya, yang mereka sembunyikan 2000 tahun lamanya. Ini ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim
bahwasanya mereka menjadikan iblis itu kemudian sebagai sahabat, mereka menjadikan iblis itu sebagai teman. Allah mengatakan itu, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka, dan seterusnya. Ayatnya seperti itu kalau saya nggak salah dalam surah As-Zukhruf. Allah mengatakan hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka, dan seterusnya. Saya rada lupa ayatnya. Jadi Allah mengatakan apa? Sehingga orang-orang yang berpaling datang kepada kami pada hari kiamat, lalu mereka kemudian mengatakan, duhai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, maka memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Setan itu adalah teman yang paling menjatuhkan manusia kepada kesesatan. Oleh karena itulah mereka tersesat, karena memang setan itu adalah musuh nyata. Makanya perintah dalam Al-Quran apa? Jangan kau makan sembarangan. Jangan. Kenapa? Karena setan akan memalingkan engkau akibat dari makanan yang engkau makan itu. Dia adalah musuh nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Tapi hari ini ada sekelompok manusia yang tidak menjadikan setan itu sebagai musuh. Setan menginginkan seluruh makanan, seluruh binatang, seluruh minuman diembat, dimakan, diminum. Mereka mengiyakan itu. Maka mereka menjadikan setan ini sebagai teman setia. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Maka bagi kita umat yang beragama, umat yang kemudian beriman kepada Allah, ya harus menjauhkan diri kita kepada iblis. Allah mengatakan di ayat yang lain, innahu muttakhazus syayatin auliya min dunillah. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan, sebagai pelindung selain daripada Allah. Maka karena upah mereka, karena kerjaan mereka, maka dikatakan Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagimu, menjadi Kristus bagimu. Ya siapa suruh? Siapa suruh kemudian mereka melakukan satu kemungkaran? Maka kalau kita melakukan pendalaman materi, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, di situ sangat jelas sekali bagaimana Yesus itu tidak disalib yang asli, ya. Bagaimana kemudian mereka menyesali karena telah melakukan pembunuhan terhadap oknum yang mereka kira Yesus, dan orang yang dibunuh ini dibuat menjadi Kristus, dibuat menjadi Tuhan bagi mereka. Lalu mereka kebingungan, bertanya pula kepada Petrus habis itu, wahai Petrus, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Mereka kemudian bertanya kepada Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Kalau memang yang sudah kami bunuh ini sudah dijadikan sebagai Tuhan bagi kami harus kayak mana? Petrus kemudian mengajarkan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, disucikan, dibersihkan dalam nama Yesus. Bukan disuruh menyembah Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus, dibersihkan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima kemudian karunia Roh Kudus. Sebab apa kata Petrus? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, dan bagi orang-orang yang masih jauh, artinya Kristen. Bagi kamu, bagi anak-anakmu, bagi Kristen, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk disesatkan. Dan dengan banyak perkataan lain dari ia memberi suatu kesaksian sungguh-sungguh. Lalu kemudian Petrus memberikan kesaksian-kesaksian yang serius kepada mereka, dan Petrus juga mengecam dan menasihati mereka. Lalu apa kata Petrus? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Pasti mereka diberi kesempatan untuk disegerakan keselamatan kepada mereka. Tapi faktanya, saudara-saudara yang lain justru menjadikan Kristus yang baru dilantik ini malah menjadi Tuhan. Nah, ini berat memang, saudara-saudara, memang berat. Untuk menerima keadaan yang ada di Bible dan Al-Quran ini memang berat. Hanya orang yang mencintai hidup akhirat yang mau meninggalkan ajaran yang terlanjur mereka anut.
Karena baik Bible Roma 14:9 ya maupun kitab mereka sendiri Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus yang mereka, orang yang mereka sembah ini, orang yang mereka kemudian bunuh ini di data nomor 36-nya telah menjadi Kristus bagi mereka. Artinya ini kemurkaan bagi orang-orang yang telah membunuh Yesus, yang mengaku membunuh Yesus. Itu Al-Quran tuh. Ada enggak saudara-saudara pernah bertanya, kenapa hanya karena ucapan saja mereka sudah dihukum? Nah itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 57. Karena ucapan saja mereka sudah dihukum. Karena perbuatan mereka mengatakan telah membunuh Yesus, mereka dihukum. Apa hukumannya? Yesusnya dijadikan, yang dibunuhnya yang mereka kira Yesus, jadikan sembahan bagi mereka. Jadi Allah mengatakan akan menyesatkan siapa yang sudah ditentukan untuk sesat. Siapa yang ditentukan untuk sesat? Mereka yang tidak menggunakan akal sehat. Itu sudah ditentukan untuk sesat. Saya kira begitu ya teman-teman. Dan memang kelihatannya kalau ada Kristen yang berani naik, ya mungkin pengaruh alkohol ya. Karena kalau dia dalam keadaan stabil, sulit untuk naik ke sini. Silakan. Iya, ini kosong terus ini, tidak ada yang nggak mau permintaan. Kalau ada ditarik ya udah mau lah. Suruh minum dulu mereka topi miring. Oh, kalau sudah punya topi miring berani itu. Kenapa jadi ngantuk ya? Gak ada pelawak Bang Andi? Iya. Tadi udah semalam teleponan nih Mbak Yani, Mbak ya, Bayu. Sabeni, kata dia. Iya. Di promosi aja gitu setiap live. Iya insya Allah Bang Andi. Yang Akan. Iya. Itu banyak ya nanti di misalnya Wagub DKI Jakarta kan. Siap. Prano terus Jawara Tanah Abang tuh. Siap. Sama ahli warisnya Sabeni. Daerah Bekasi gitu. Jadi melibatkan banyak tokoh-tokoh Betawi nanti. Kayak Adi Bing Slamet juga pastilah itu. Iya. Ada juga KDM nanti. Kang Deddy Mulyadi. Siap. Apa acara apa? Film Tat. Banjuma ini peran utamanya. Wah, alhamdulillah. Dari Bukan dulu. juga. Bukan pemeran utama, bukan. Saya ayah dari pemeran utamanya. Jadikan ayah di sana. Ayah, adakah? Jadi nanti orang Betawinya diajak untuk dialog Makassar. Udah punya berapa sekarang Bang? Kan dulu di grup WA udah rencana itu apa? Udah punya rencana dulu. Apanya itu? Sekarang ini keberapanya sekarang Bang Gurunda? Udah beberapa, cuman kan ada yang belum tayang. Kalau yang shoot itu sudah ada beberapa, cuman belum tayang, masih antri. Ada yang masih dalam tahap editan. Dan itu memang ya butuh biaya besar untuk sampai ke meja XS1 itu seleksinya luar biasa. Dari pencahayaan, semuanya itu dilihat. Karena nggak bisa, iya. Agak ketat memang banyak. Iya, ketat. Ya syutingnya nggak pakai masker lah. Buka dong. Pakai cadar. Pakai cadar malah. Jadi syutingnya itu banyak kan nanti di daerah-daerah Jawa Barat sepertinya. Karena sebenarnya kan dari Bekasi. Iya. Tapi udah kemarin sih semalam Bu. Daerah-daerah Tanah Abang situ juga sekali ada lokasi syuting. Iya. Teman-teman ya. Iya. Terus ada Kang Deddy Mulyadi juga sebagai adalah perannya beliau itu untuk edukasi juga sih. Nah, tergantung saya sih kata aku jadi figuran paling banyak Pak di belakang Kang Deddy nanti jadi pembawa obor. Mantap Bang Handi.
Ada juga edukasi penggunaan itu narkobok, ada juga. Nah, itu. Bentar lagi loh tanda tangan kontrak loh. Akhir bulan ini kayak ini. Iya, insya Allah. Tapi syutingnya bulan Juli, Pak Juma. Iya. Tapi Pak Juma kan harus datang akhir bulan ini apa ya awal bulan? Bulan depan pertengahan, Bang. Iya, iya. Juni ya. Juni. Ya teman-temannya doakan ya nanti film Sabeni ya. Jangan lupa nonton film Sabeni. Di sana ada Bang Juma, artis-artis lain ya Ibu. Terkenal semua lah artisnya itu. Jangan sampai terlewatkan insya Allah. Kalau Doti nanti pertengahan Juni ya. Bersamaan dengan hari ulang tahunnya Bang Juma. Iya, insya Allah. Bang Juma nggak mau jadi artis. Tetap jadi apologet Islam lah. Kata netizen Bang Juma, kalau Bang Juma udah jadi artis nggak debat lagi dong katanya. Kehilangan dong katanya. Enggak. Justru itu lebih membantu untuk meluaskan tablik apologet. Enggak kok. Kapan? Insya Allah Juli lah nanti syutingnya ya. Ini proyek budaya sih sebenarnya, budaya Betawi. Hampir kayak kisahnya si Pitung lah. Kalau saya sutradara saya belokin dikit sih. Bagaimana Belanda bawa Bible itu loh. Datang Bang Juma, apa lu bawa gitu loh. Kalau saya sutradara ya, penulis skenario-nya gitu. Skripnya saya belokin dikit lah. Atau improv ya Bang Juma ya. Bisa improv kali ya. Improv dikit lah nanti. Iya bisa. Bisa lah di improv. Iya. Ya nanti siapalah menjadi Belanda nanti. Kira-kira badan yang tinggi di sini jadi Belanda siapa ya? Bawa Bible segala macam. Cari Oten lah. Kan pembawaannya sama. Iya juga sih. Lu mau Per? Jadi lu kecil badan lu nggak bisa jadi Belanda lu. Kecil badan lu. Kores. Ya Kores boleh tuh, gede badannya. Kojul. Dulu ada China, Cindo gimana sih lu? Aduh, apa sekutu Belanda. Dia. Ya paling sekutu dia. Sekutu Belanda ya. Kayak mereka ini kan kenapa jadi tuan tanah kan di mana enak di situ dia nyangkut. Mana ada dia mau jadi pahlawan. Doain ya teman-teman ya. Sukses begitu. Amin. Lu bikin film itu paling dikit modal itu 10 M bro. Ada nggak yang mau modalin ini? Saya bisa bikin film. Tapi ada yang bisa modalin nggak 10 M? Bikin gua. Ini modalnya aja film ini 40 M banyak mah. Kan Bang Handi Tatang Sutarman, Bang Handi. 40 M kalau film mah. Tapi kalau untuk film-film pendek ya 5 lah bisa cukup lah itu. Ayo teman-teman ada yang mau jadi donatur? Menjadi rampun jabinya Indonesia ada nggak? Wah seorang India semua sih yang ngambil lah. Apa film judulnya Bang Andi kita buat? Yang mana? Kalau mau buat film. Kalau bikin film? Telah ya ini ada nggak ada hubungannya dengan diskusi ini juga. Itulah ya. Ya. Paling ya ada hubungannya dengan misionaris gitu ya. Jadi misionaris ketemu dengan apologet gitu. Ya persekutuan dua kubu gitu loh yang berseteru selama ini gitu. Paling itu, bahkan nggak jauh dari situ. Seru kan? Perjalanan apologet. Seru gitu. Judulnya bagus. Judulnya
kru Yesus versus kru Paulus. Gitu. Ya, dibintangi mereka sama Bom Edi Iya. gitu ya. Betul. Bom dulu, pertama Bom diajak sparring lari dulu keliling lapangan. Bisa nggak dia ngos-ngosan? Gitu ya. Benar nggak? Iya, bagus itu. Bom jadi algojo aja Bang Andi. Ya, Jadi algojo yang menyalib Kristus. Bom kayaknya cocok jadi Belanda Depok deh. Yang pikul ini Ya, teman-teman jangan lupa ya nanti malam ya, mudah-mudahan jadi part kedua. Betul. Tapi part pertama saya lihat pendeta ini juga kayak gimana gitu. Depi ya Bang Handi. Iya, yang semalam. Ya Depi itu orang kampung saya nggak ada ilmunya itu. Dia bukan sekolah teolog dia. Dia tidak punya kredibilitas untuk membahas Bible. Dia itu hanya kayak jemaat biasa di gereja. Jelas. Yang semalam itu. Daeng, jelasin Daeng di komannya siapa biar mudah dicari. Ini Fandi. Oh. Pantasan dia nggak bisa melilit lidah ya. Ternyata Nggak cuma bisa. biasa. Iya. Saya udah 2 kali Gurunda berdiskusi sama dia, tapi saya diturunkan karena dia kenal saya kenal dia sebenarnya. Oh Jadi, gitu. nggak ada ilmunya itu. Enak yang ringan-ringan aja Gurunda, jangan yang berat-berat. Dia yang Pecah nanti pilih kepalanya. tema. Oh, Dia yang pilih. Semalam juga dia yang pilih tema itu. siap Gurunda. Luar biasa ya, dia megang leher dia sendiri tuh pilih nabi palsu. Iya, ternyata bukan pendeta ya. Pantasan dia dia tidak tidak. bisa lilit lidah. Iya, bukan. Dia tidak berdasar dari sekolah teolog. Dia. Bahkan kalau dia buka room, kita naik, dia tidak izinkan untuk kita itu untuk membantah datanya. Dia bilang, saya di sini tidak mau berdebat katanya. Udah diturunkannya. Ada pula orang seperti itu. Diskusi tapi tidak boleh dibantah. Iya. Dia Pizai dia namanya. Anaknya itu kalau nggak salah 1 anaknya perempuan. Iya. Pizai. Nyari data aja durasinya panjang banget. Banyuma yang unjukin ini lo buka gitu loh. Dia nggak ngerti Bible juga kok. Iya, dia nggak ada background sekolah pendeta gitu. Dia nggak punya ilmu gitu. Pertanyaan sederhana dari bukan pernyataan yang perlu dia sanggah bahwa apakah benar orang yang tidak punya salah itu bisa disalib terkutuk gitu? Apakah Yesus memenuhi kriteria itu? Kok nggak dijawab, muter-muter kok. Makanya yang ringan-ringan aja Gurunda. Ya jangan yang berat, pecah nanti kepalanya. Keluar dari isi telinganya. Jangan. Meleleh. Saudara saya itu udah satu daerah dengan saya. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa, sebagai pelajaran aja kepada saudara-saudara kita Kristen yang masih mau menyelamatkan dirinya kan ya, yang masih mau belajar, tidak apa-apa. Jadikan sebagai bahan pelajaran. Jam berapa nanti Bang Handi? Gurunda? Paling jam Biasa 8. jam 8 mungkin. Jam 8. Oke, siap. WIB ya, jam 9 waktu itu WIB 8 mungkin. Sana jam 9 Banyuma. Tapi nggak apa-apa lah buat
Kan Banyumas sebenarnya kan bisa nyetel, tergantung orangnya. Kalau nggak ngeyel juga ya di bawah santai. Kalau ngeyel dikencangin. Gitu. Iya cocok lah. Kadang Bang Handi cocok. Iyalah, tergantung sih. Tapi penonton semuanya pada gatal semua. Ini orang apa sih, saya baca di komen kan, sabarlah, sabar. Kalau saya dibiarkan juga naik, saya kasih pertanyaan pilihan ganda juga selesai kan. Tapi janganlah, kasihan kan baru pertama nongol sama Banjuma. Dia elus-elus dulu lah. Iya. Itu DP itu ama Melvin namanya, ama Melvin, Bapak Melvin namanya. Bapak Melvin itu baru iya, Gurunda. Itu baru belajar jalannya, itu kayak anak bayi baru belajar jalan. Tapi sok nantang orang yang dewasa yang udah menikah gitu. Nah, begitulah ibarat ilmunya gitu. Dia nggak ada background. Coba tanya sama nanti Bang Handi, tanya sama dia. Background sekolahmu apa, teolog? Tidak ada. Dia itu hanya jemaat biasa, pengurus gereja biasa. Saya kenal dia kok. Makanya kalau saya naik di komal dia sering buka komal, tapi sedikit tuh penontonnya. Ya saya naik dua kali tuh saya naik. Saya selalu diturunkan karena katanya jangan bantah data saya. Karena saya bantah ada pakai data juga gitu. Ya. Justru dia memberitahukan bahwa kalau kau memang benar-benar dari kekristenan, harusnya kau terima aja gitu, imani saja maksudnya gitu. Iya. Tapi saya perhatikan pendeta ini memang masih amatiran. Kenapa? Dia belum belajar sekolah tinggi ilmu ngeles gitu lah, belum dia. Pendeta Bang Handi bukan pendeta, naik kopi Iya. nanti. Jam terbangnya untuk berbohong masih kurang. Oh. Jam terbang untuk ngelesnya juga masih kurang lah ya. Jadi ada masih kejujuran di sana, makanya kan nyangkut. Ada jedanya lama kan cari data, ada jedanya lama. Kemarin itu saking nggak bisa menjawab, dia izin ke toilet dulu kan. Nah gitu. Itu mikir itu sebenarnya. Mikir itu dia nggak ke toilet kalau menurut saya itu. Dia mikir dulu mundur, apa ini lagi gitu. Bang Andi. Atau dia sekali ke toilet tapi siram kepala dengan air biar dingin gitu. Allahu Akbar. Sabar dulu ya, ada telepon. Ya, jadi semakin saya pelajari ya, semakin orang belajar filsafat ya semakin tinggi ilmunya dalam hal berargumentasi, tapi nggak kena gitu loh. Jadi argumentasi panjang banget durasi, tapi endingnya nggak ada gitu. Kok kita kan ngomongannya pendek, to the point, mudah dimengerti. Kalau dia nggak. Contoh misalnya ya, ditanya siapa yang mati di tiang salib, jawabannya apa? Dia jawab bangkitnya, dia lompatin itu. Jadi mereka itu sebenarnya nggak mau membahas itu, man. Kunci kestabilan sosialnya di situ, kestabilan sosial lagi. Yeah. Kuncinya di situ sebenarnya dalam penyaliban. Kalau orang berpikir jernih ya, kagak mungkin orang atau kagak mungkin Elohim itu menghukum nabinya, utusannya itu karena tidak punya salah. Itu yang belajar filsafat ya Bang, yang Abang Handi masih mending itu ya. Dia bisa mengambil referensi dari sains, dia bisa mengambil referensi dari ilmu pengetahuan sejarah. Tuh Pak Melvin Zai itu, filsuf Abang bahas sama dia pecah tuh otaknya, serius. Dia nggak ngerti. Ya tapi dikasih bahasa sederhana juga nggak ngerti, gimana dong? Makanya Bang, saya katakan tadi dia itu ibarat bayi baru belajar jalan, gitu. Iya juga sih. Baru belajar jalan langsung dikasih spring ya. Untuk bertarung. Kan ditanya baik-baik. Yesus punya salah nggak? Nggak. Yesus orang benar nggak? Iya. Yesus orang mulia nggak? Iya. Boleh nggak menghukum, mengutuk orang yang demikian? Bingung kan jawabnya? Kalau dia jawab tidak boleh, berarti bukan Yesus yang mati di tiang salib. Iya. Apa jawabannya? Bulat.
Memang susah loh melawan, susah melawan kenyataan loh itu. Bener. Stres itu orang itu stres bener. Saya udah hitung-hitung lah diskusi-diskusi ini ya. Sudah banyak orang saya bikin stres bener. Termasuk lu man. 4 bulan lu stres sama gua. Jangan gitu lah bang. 4 bulan lu jadi oten stres dan ada pertanyaan pilihan ganda gua gimana sih kok pilihan ganda? Lebih 4 bulan bang. Saya Lebih ya. iya, karena kan saya pada saat itu Kristen, setelah paham di dalam Bible bahwa Yesus tidak dituhankan, saya masih bersikuku, masih di dalam Kristen berbulan-bulan gitu. Jadi kenanya itu ketika saya cari tahu bahwa agama Kristen itu bukan dari perintah dari Bapa dan Yesus. Ya buat apa saya berlama-lama di sini? Mending cari yang diperintahkan oleh Pencipta langit dan bumi. Gitu. Ya. Kalau itu kan saya sudah dapat poinnya, sudah dapat kuncinya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi kunci agamanya saya belum dapat. Makanya saya cari kunci agamanya, ternyata ada di dalam Al-Quran. Inilah agama yang kuridoi. Jadi saya ya harus pindah dong, mau tidak mau. Karena kalau itu memang udah benar, lingkungannya dan pengaturan lingkungannya itu pasti benar, aman. Dan itu yang terjadi di dalam Al-Quran. Wahdanya Islam, ajaran atau pengaturan syariatnya itu benar, sesuai dengan pengajaran sebelumnya yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, yaitu bertuhan yang esa. Betul. Gitu. Sebenarnya gini loh man, polanya kan kalau mengambil kitab Musa ya, jelas kan di Ulangan 23 nomor 7 dan ke bawah itu kan, itu nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, itu kan topiknya di situ. Terus kemudian kalau mengambil lagi Ulangan 21, 22, 23 bahwa Elohim itu menghukum orang fasik yang digantung di tiang salib itu. Jadi salib itu kalau menurut kitab Musa gitu ya, apalagi sampai sekarang Yudaisme mengatakan salib itu tampaknya orang dikutuk, tampaknya orang dihukum. Itu pasti, itu nggak bisa dirubah itu ketentuan itu. Yahudi pasti sampai saat ini meyakini itu. Kita juga sebenarnya ya yakin di sana. Iya. Karena berdasarkan Al-Quran ya tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam kan disepertikan begitu. Terus kemudian topik semalam juga larinya nanti habis itu ke Galatia 3:13. Paulus kan mengutip itu. Betul. Nah kalau Paulus mengutip itu berarti yang di tiang salib yang mati ini adalah orang fasik. Kalau di situ bulat dulu semalam itu. Lari apa jawaban? Lari ke Yesaya 53. Apa hubungannya coba? Nggak ada penyaliban di situ. Yesaya 53 larinya ke sana. Diputar-putar. Kemudian Banjuma ngasih data lagi bahwa ada tertulis tentang aku di kitab para nabi dan Torah. Gitu loh. Di mana tertulis demikian? Dicari lagi, susah nemunya lagi, begitu lari kemana-mana. Jadi intinya adalah bahwa yang di PB ini yang ditulis oleh Paulus yang mati terkutuk, yang dikutip di Ulangan, artinya kesimpulannya yang mati terkutuk adalah orang fasik mengamalkan suap itu. Tapi mereka tetap cenderung bahwa yang mati itu anaknya Maria yang tidak punya salah. Ini kan udah bertentangan dengan akal dan data gitu. Nah, dia menghindari itu man, dia lompat. Kan dia bangkit katanya. Nah, gitu selalu lari ke sana. Dia bangkit menebus dosa. Gitu. Sampai semalam dia selalu berapa kali kalau nggak salah dia ulang-ulang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Selalu di situ kan. Jadi hajar lagi sama Bang Juma. Mana ada ajaran para nabi sebelumnya itu dengan darah manusia? Mana ada dengan manusia yang dikorbankan? Semua kan hewan. Iya, Gitu. itu dikonfirmasikan di perjanjian lama ya, bahwa yang mati itu harus orang fasik di Ulangan dan Hesekiel. Dosa ayah tidak turut anak menanggung dan dosa anak tidak turut menanggung ayah. Orang fasik akan menanggung upah dari dosa. Upah dari dosa itu apa? Maut, kematian. Tunggu dulu Jadi deh. yang mati. Tunggu dulu deh. Jadi Siapa tahu Otan ini deh. ya,
Silakan Ya, Ustaz. Kak. Bang, silakan Bang. Oton apa Kristen Bang? Park Sing Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Dengar-dengar saja Bang Zuma. Apa kabar Bang Zuma? Ya Ustaz. Ustaz, teruskan Ustaz. Jadi